Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Dan di pertemuan pertama kita akan membahas tentang atom dan partikel penyusun atom, ya. Kita berkenalan dulu dengan kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.8 yaitu menghubungkan konsep partikel materi, yaitu atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Terus KD 4.8 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang akan kita bahas nantinya, yang pertama itu atom dan partikel penyusunnya. Di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang ion, unsur, dan sifat zat penyusunnya. Baik, untuk bahan ajarnya, ya, bahan ajarnya ini ada buku elektronik IPA masih tetap sama. Terus ada handout, ya, tentang atom. Silakan dibuka dan dipelajari sebagai bahan belajar selain video ini. Baik, langsung saja. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Nah, saya contohkan di sini ada benda hidup, ya. Benda hidup contohnya kayak manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus partikel penyusun dari benda hidup itu ada yang namanya tulang. Tulang yang ada di dalam tubuh manusia itu mengandung kalsium, fosfor, dan oksigen. Jadi tulang yang ada di dalam tubuh kita itu tersusun atas kalsium, fosfor, dan oksigen. Selain tulang, ada juga yang namanya rambut, ya. Rambut yang ada di tubuh kita itu tersusun atas molekul-molekul karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Sedangkan pada makhluk tak hidup, ya, atau benda mati, itu contohnya misalkan ada kayu, plastik, air, maupun udara, ya. Kita ambil contoh misalkan di udara itu sendiri. Udara tersusun atas banyak sekali molekul unsur, ya. Contoh misalkan ada unsur yang namanya oksigen, unsur yang namanya hidrogen, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan molekul maupun atom yang akan kita pelajari di bab kali ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi gambar ini merupakan grafis dari partikel penyusun benda pada makhluk hidup maupun pada benda mati. Materi itu merupakan segala sesuatu yang bermassa dan menempati ruang. Itu definisi dari sebuah materi. Jadi materi ini ya bisa dikatakan sebagai benda padat atau gas atau cair yang nyata, ya. Itu definisi dari materi. Materi itu sendiri tersusun atas beberapa molekul, dan molekul itu tersusun atas beberapa atom. Jadi kalau kita lihat dari benda yang paling kecil itu atom, beberapa dari atom akan membentuk sebuah molekul, dan beberapa molekul ini nanti akan menyusun sebuah materi, ya. Kalau kita lihat dari definisinya, atom itu sendiri adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur. Kalau molekul yaitu gabungan antara dua atau lebih atom melalui ikatan kimia tertentu. Dan kesemuanya ini nanti kita akan pelajari, ya. Dan di subbab pertama ini kita akan membahas tentang atom saja, ya. Jadi seperti itu. Baik,
perkembangan tentang atom itu sendiri tidak lepas dari proses penemuannya ya. Di sejarah penemuan atom ini, itu yang pertama, atom itu didefinisikan oleh seorang peneliti namanya John Dalton ya. Dalton itu menjelaskan bahwasanya atom itu digambarkan sebagai bola pejal dan merupakan bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi ya. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik ya, atau sama satu sama lain. Nah, masing-masing dari atom ini itu dapat bergabung membentuk sebuah molekul ya. Ini gambar model atomnya ya, kayak bola pejal polos saja. Itu model atom dari John Dalton. Kemudian di perkembangan berikutnya oleh ilmuwan yang namanya Thomson ya, Joseph John Thomson. Itu dia menggambarkan atom itu merupakan sebuah bola yang bermuatan positif ya, dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi kayak bola, kemudian di permukaannya itu terdapat muatan positif dan negatif ya. Itu model atom menurut Thomson. Yang berikutnya itu atom menurut Rutherford. Nah, atom menurut Rutherford ini itu digambarkan seperti bola ya, bola, terus di intinya, di pusatnya, di tengah-tengahnya itu terdapat inti atom ya, yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atomnya. Ini model atom menurut Rutherford. Yang berikutnya, di perkembangan berikutnya itu atom menurut Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr itu atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu ya, atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Jadi menurut Niels Bohr, di inti atom ini ada muatan positif dan netral. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron ya. Jumlah elektronnya itu tergantung jenis unsurnya ya. Terus elektronnya ini bisa berpindah-pindah dari lintasan pertama lintasan kedua. Jadi modelnya ini seperti tata surya ya. Ada beberapa kulit atom dan masing-masing kulit atom itu dilintasi oleh beberapa elektron. Jadi seperti itu. Selama elektronnya itu bisa berpindah keluar atau masuk ke dalam kulit atom, itu terjadi proses pancaran atau kehilangan energi. Ya, jadi seperti itu. Itu model atom menurut Niels Bohr. Dan yang berikutnya itu teori atom modern ya. Teori atom modern ini, atom digambarkan tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat di tengah-tengah, hampir sama dengan yang tadi, yang disebut dengan nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya. Tapi pergerakannya sangat cepat ya. Dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Ini teori atom modern. Jadi terdapat beberapa macam teori tentang atom, dari yang paling awal kemudian diperbarui sampai teori yang sekarang ini ya, yaitu teori atom modern. Itu gambaran tentang teori atom ya, dari yang paling sederhana sampai yang terkini. Untuk berikutnya yaitu tentang partikel subatom. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya atom itu tersusun atas muatan positif, muatan netral, dan muatan negatif. Yang muatan positif itu dinamakan proton. Terus yang bermuatan netral itu namanya neutron. Proton dan neutron ini itu membentuk inti atom. Jadi posisinya ada di inti atom ya, di tengah-tengah atom. Terus elektron itu digambarkan
dia berada di kulit atom ya, atau di bagian paling luar. Sehingga elektron ini bisa saja berpindah tempat ya, dari satu atom ke atom yang lain. Jadi seperti itu. Dan jumlah elektron ini itu tergantung dari nomor atom. Yang berikutnya yaitu nomor massa dan nomor atom. Yang pertama nomor atom ya. Nomor atom itu menjelaskan tentang jumlah proton, banyaknya proton, atau jumlah elektron atau banyaknya elektron. Jadi jumlah proton atau jumlah elektron itu bisa diketahui dari nomor atom. Sedangkan untuk nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Artinya banyaknya proton dan neutron yang ada di inti atom itu merupakan nomor massa. Dengan kata lain, massa sebuah atom itu berpusat pada inti atomnya. Jadi penulisan nomor massa dan nomor atom bisa dilihat di tampilan berikut ini. Jadi A ini merupakan nomor massa dan Z ini adalah nomor atom. Dan X ini lambang unsur ya, atau singkatan dari nama unsur tersebut. Oke. Nah, nomor massa dan nomor unsur tersebut bisa kita lihat dari sebuah tabel nama-nama unsur ya, atau yang kita kenal dengan istilah tabel periodik unsur. Ya, di tabel ini kita bisa melihat ada unsur yang namanya hidrogen atau H. Ini unsur yang paling kiri atas ya. Ini memiliki nomor atom 1. Berarti dia memiliki proton 1 dan juga elektron 1. Terus di nomor 2 ini ada atom helium ya. Berarti helium ini memiliki jumlah elektron 2. Terus berikutnya ada lithium, ada beryllium, ada boron, ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen, fluor, neon, dan seterusnya. Ini urutannya dari sini ke sana, terus ke bawahnya lagi, terus ke kanan, loncat gini ya. Nah, terus yang bagian sini nanti lurus. Nah, ini urut-urutan nomor atomnya itu seperti itu. Ya, ini totalnya kurang lebih ada 105. Terus ditambah sama unsur buatan nantinya. Nanti kalian akan mempelajarinya di tingkatan SMA. Baik, contoh ya, sebagai contoh, misalkan ya, tentukan jumlah proton, neutron, elektron pada unsur berikut. Misalkan pada unsur He ya, dengan nomor massa 4 dan nomor atom 2, sama C karbon dengan nomor massa 12 dengan nomor atom 6 ya. Oke, He itu nomor massanya 4 ya, nomor atomnya 2, sehingga jumlah elektronnya itu 2. Bisa kita lihat dari nomor atomnya ya. Kalau nomor atomnya 2, pasti dia memiliki elektron sebanyak 2. Dan protonnya juga 2. Karena elektron sama proton itu ditentukan dari nomor atomnya. Sedangkan untuk neutronnya itu bisa kita cari dengan cara nomor massa dikurangi nomor atom, sehingga 4 dikurangi 2 sama dengan 2, sehingga jumlah neutronnya sama dengan 2. Sehingga jumlah elektron, proton, sama neutronnya itu masing-masing memiliki 2. Sedangkan untuk atom C atau karbon ya, itu dia memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6, sehingga jumlah elektronnya itu yang pertama, sehingga jumlah elektronnya itu adalah 6. Bisa dilihat dari nomor atomnya. Dan jumlah protonnya itu ada 6, dilihat dari nomor atomnya juga. Sedangkan untuk jumlah neutron bisa dicari dengan cara nomor massa dikurangi nomor atom, sehingga didapatkan 12 dikurangi 6 sama dengan 6 ya.
Itu cara mencari jumlah elektron, proton, sama neutron dari suatu unsur. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak, ini ada tugasnya. Ada 3 macam soal ya, 3 macam unsur. Kalian disuruh untuk mencari proton, neutron, dan elektron dari atom nitrogen, atom K kalium, dan atom P atau fosfor. Ya, atom nitrogen dengan nomor massa 14, nomor atom 7, atom kalium dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19, dan atom fosfor dengan nomor massa 31 dan nomor atom 15. Silakan dikerjakan. Jika masih bingung, silahkan ditanyakan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.